Baik, jadi yang pertama air yang afdal, air yang keluar dari jemari Rasul. Sudah kita bahas. Yang kedua Zam-Zam. Yang ketiga Telaga Al-Kautsar. Nah, Telaga Al-Kautsar ini adanya nanti setelah kiamat. Adanya setelah kiamat. Entah di mana nanti dia muncul. Di padang mahsyarkah, di mana, yang jelas setelah kiamat. Kita ini akan melewati 5 alam. Yang pertama alam arwah. Itu kita sudah lewat ya, alam arwah. Jadi sebelum kita hidup di dunia ini, roh kita sudah ada duluan. Dan itu sudah ada jutaan tahun mungkin sebelum Allah menciptakan alam dunia ini. Setelah di alam arwah, maka masuk kita yang kedua di alam rahim. Alam rahim, yakni di perut ibu kandung kita. Dimulai dari setetes air yang hina, kemudian berubah menjadi segumpal darah, dan dilanjutkan segumpal daging. Setelah 120 hari, 40 hari ketiga, 120 ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan antara ruh dengan jasad kita. Allah ambil roh kita yang tadi di alam arwah, diambil, ditaruh di jasad yang masih disebut namanya janin waktu itu. Hidup sudah segumpal daging tadi. Maka tumbuhlah sedikit-sedikit tangan, kaki, ya, kepala, hidung, mata, terus seterusnya. Sampai kita lahir ke alam dunia ini. Di alam rahim itu paling cepat, dalam mazhab Imam Syafi'i ya, paling cepat perempuan hamil itu 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan itu nggak hidup bayi tadi, alias keguguran. Jadi kalau ada perempuan menikah, kemudian 6 bulan dia melahirkan, itu bisa saja, dan itu anaknya dia. Tapi kalau seandainya ada orang menikah, baru 5 bulan pernikahan melahirkan, nah ini tanda tanya, jar orang Banjar, GBHN. Apa GBHN? Gawi berdahulu hanyar nikah. Nah, orang zaman sekarang, naudzubillah min dzalik, banyak yang seperti itu. Paling lama perempuan itu hamil adalah 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Karena Imam Syafi'i di dalam perut ibunya, di kandung ibunya selama 4 tahun, Imam Syafi'i. Dan standarnya perempuan itu melahirkan, standarnya perempuan itu hamil dan melahirkan adalah 9 bulan. 9 bulan. Kalau lewat 9 bulan biasanya dokter itu sudah disuruh operasi katanya. Padahal kalau seandainya aman-aman saja, tidak usah dioperasi sesar. Biarkan saja dia lahir secara normal. Cuman ya namanya dokter nanti ditakut-takutin inilah itu bla bla bla. Akhirnya ya operasi sesar, duit lagi kan lumayan masuk. Nah, jadi seperti itu tuh. Dan ada ulama yang menyarankan kalau seandainya ingin melahirkan, itu sebaiknya melahirkan perempuan itu di bulan ganjil. Di bulan ganjil. Kalau umpama ini terpaksa sesar di bulan 6, bulan 7, ambil di bulan 7. Ya, kata dokternya sesar nih. Kalau bisa masuk di bulan ke-7 atau di bulan ke-9. Kalau lewat, usahakan kalau bisa di bulan 11.
Kenapa? Biasanya itu di bulan ganjil anak-anak itu lahir biasanya nih ya, itu dia mempunyai kecerdasan IQ yang baik lah ya, IQ yang baik. Tapi kalau dikena di bulan genap, nah di bulan genap ini yang mungkin agak sedikit gimana begitu. Tapi sebenarnya kecerdasan seseorang itu sebenarnya ditentukan oleh faktor ibunya. Jadi kalau ibunya itu pintar, cerdas, biasanya ini anak ini cerdas. Tapi kalau ibunya itu agak kurang-kurang, nah biasanya anaknya ini juga kurang-kurang. Arti kurang-kurang itu kecerdasannya di bawah gitu ya. Nah oleh karenanya penting sekali kalau ada orang yang ingin menikah, mencari calon istri, carilah calon istri yang pintar. Carilah calon istri yang pintar, jangan hanya cuma cantik, yang itu pintar. Ya, solehah, pintar. Kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi di kecerdasan anak apabila anak itu lahir. Nah, jadi yang kedua namanya alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Nih, kita di alam dunia ini. Nggak tahu berapa lama kita punya kontrak di dunia ini. Tidak ada yang meyakini berapa lama kita di alam dunia. Cuma Nabi mengatakan umatku itu sekitaran umur 60 sampai 70 tahun saja. 60 sampai 70 tahun. Nabi umurnya 63 tahun. Jadi kalau ada yang lewat daripada 63, itu Masya Allah, bonus sudah. Bonus. Banyak sekarang, apalagi zaman sekarang ini, tidak sampai umur 40, meninggalan sudah banyak orang. Kenapa? Karena penyakit banyak. Ya, anak-anak zaman sekarang ini baru umur puluhan tahun, ya bahkan ada yang belasan tahun sudah terkena kencing manis lah. Kadar gulanya tinggi lah, inilah itu macam-macam. Kenapa? Karena anak-anak itu sekolah begitu, belanjaan itu minuman manis-manis. Ya, ini anak-anak muda kita ya. Malam ngopi. Ya, yang serba-serba manis semuanya. Makanannya donat, gula, kemudian apa lagi? Minumannya ya, serba gula semuanya. Ya. Akhirnya apa? Ya sudah. Ibarat mobil itu dol dia punya mesin itu. Nah, kalau ibarat kata mobil itu diisi bensin yang oktannya 9 berapa itu? 92 kah, dia isi oktannya yang rendah. Habis ngadat. Ya, ngadat dia seperti itu. Nah, jadi yang keempat alam dunia kita ini. Kita sekarang di alam dunia. Ini yang penting, paling terpenting di sini. Di antara seluruh alam, di dunia ini yang paling penting. Jadi kalau ada yang mengatakan, dunia itu enggak penting. Siapa bilang? Dunia ini paling penting daripada yang lainnya. Kenapa? Karena dunia ini adalah untuk menuju akhirat. Kita berjuang di dunia ini untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Itu berat sekali itu. Ya, berat sekali. Kemudian itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah alam barzakh, alam kubur. Nah, masuk ke alam kubur. Nggak tahu siapa yang duluan nanti masuk alam kubur nih. Ya, tunggu giliran masing-masing. Di alam kubur itu entah berapa lama juga kita di sana. Sampai nanti nunggu ke hari kebangkitan. Nah, apa bedanya alam kubur dengan alam barzakh? Ada ulama yang mengatakan alam kubur itu adalah untuk jasad. Untuk jasad. Sedangkan alam barzakh adalah untuk ruh. Jadi kalau kita bisa katakan alam kubur itu adalah rest area untuk jasad. Sedangkan alam barzakh rest area untuk ruh kita. Nah, alam barzakh itu kata ulama ada terbagi dua. Ada yang namanya illiyin atau illiyun, adalah ini tempat istirahatnya, rest areanya arwah-arwah orang-orang soleh. Namanya illiyin, tempat yang tinggi. Nah, sedangkan untuk arwahnya orang-orang yang jahat adalah namanya sijin. Ya,
Bahkan dibikin film Turki namanya Sitchin. Sebenarnya Sitchin itu penjara. Nah, itu di alam barzakh namanya. Nah, jadi kubur alam jasad apa untuk jasad? Ya. Tapi yang di alam barzakhnya itulah untuk roh tadi. Orang saleh illiyin, orang yang jahat namanya sijin. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah alam akhirat. Alam akhirat ini dimulai dari kiamat. Ya, itu sudah alam akhir. Makanya disebut alam akhir katanya. Berakhir sudah alam dunia. Setelah kiamat, maka dimulailah alam yang kelima, yaitu alam akhirat. Dimulai dari kebangkitan, bangkit manusia dari alam kuburnya masing-masing. Nah, ketika bangkit dari kubur itu dikatakan manusia itu akan tumbuh kembali jasadnya seperti halnya tumbuhnya kecambah. Tahu kecambah? Kecambah dari mana? Kacang hijau kan ya? Nah, dari kacang hijau tumbuh tunas tadi bertumbuh kacang hijau. Atau kayak buah kelapa tumbuh dia mulai bertunas sampai jadi pohon. Karena kita ini kalau meninggal itu pada umumnya orang-orang awam itu kan jasadnya hancur, hilang. Kecuali sulbi. Nah, sulbi itu nanti yang tumbuh menjadi jasad kembali. Ada kepala, tangan, kaki, badan, sampai semuanya, mata, telinga, organ-organ tubuh kembali semua. Baru dikembalikanlah roh tadi. Pintu illiyin dibuka, pintu sijin dibuka. Rest areanya dibuka. Bersatulah roh dengan jasad masing-masing. Keluarlah manusia dari alam kuburnya. Nah, dari alam kubur ini sudah berubah, sudah alamnya. Alam menuju alam akhirat. Satu hari di akhirat itu sama dengan sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Jadi lama banget, lama di akhirat itu. Nah, dari hari kebangkitan, kemudian di padang mahsyar dikumpul. Nah, di padang mahsyar ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan padang mahsyar itu adalah di padang Arafah yang ada di Mekah sana. Tapi pendapat yang kuat kata ulama menurut riwayat itu padang mahsyar itu berkumpulnya seluruh manusia itu bukan di padang Arafah di Mekah, tapi di Masjidil Aqsa, Palestina. Di Masjidil Aqsa. Karena pada malam Isra dan Mi'raj seluruh nabi dan rasul berkumpulnya di Masjidil Aqsa. Kumpulnya di situ tuh. Kan sebelum Nabi naik ke langit, seluruh nabi dan rasul 124.000 nabi dan rasul kumpulnya di situ, di Masjidil Aqsa. Nah, disitulah nanti kumpulnya seluruh manusia untuk mempertanggungjawabkan masing-masing. Ruwet sekali permasalahan waktu itu karena sudah ujungnya ini. Orang pada takut semuanya karena apakah surga atau neraka. Nah, terus berjalan waktu, nah disitulah nanti dengan cerita yang panjang timbullah telaga. Telaga. Setiap nabi itu punya telaga. Untuk memberikan minuman, nabi-nabi itu memberikan minuman kepada umatnya.